Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatwa Kurnia Budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan simulasi verifikasi dan validasi atau bisa disingkat VERVAL. Jadi untuk instrumen dari verifikasi dan validasi bisa kita lihat di tampilan ini. Yang pertama ada nomor surat permohonan, yang kedua ada tanggal surat permohonan. Kedua field ini dibuat langsung oleh sistem dari aplikasi Si Halal. Selanjutnya ada jenis layanan, makanan, minuman, atau obat, bisa dipilih. Lalu ada jenis-jenis produknya. Selanjutnya ada merek dagang, bisa diisi sesuai dengan data dari pelaku usaha, ada area pemasarannya, lembaga pendampingnya, ada pendamping. Nah, untuk lembaga pendamping dan pendampingnya, silakan diisi sesuai dengan lembaga, dan nama pendampingnya diisi dengan nama sendiri. Selanjutnya ada nama perusahaan, alamat perusahaan, ada alamatnya kabupaten kota, provinsi, negara, telepon, dan email. Lalu di bagian selanjutnya ada bagian penanggung jawab dari pelaku usahanya. Kita bisa isikan nama, nomor kontak. Nomor kontak itu nomor telepon atau nomor ponsel. Lalu ada email dari penanggung jawabnya. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke persyaratan umum. Ada 5 poin di situ. Yang pertama adalah pernyataan pelaku usaha. Buktinya adalah dokumen akad atau ikrar. Lalu verifikasi dan validasinya, kita memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen akad atau ikrar. Jika sudah sesuai, kita bisa checklist dan kasih keterangan sesuai. Untuk poin kedua ada merek atau nama produk. Buktinya adalah foto produk, nanti bisa kita upload di aplikasi Si Halal. Verifikasi dan validasinya, kita periksa kesesuaian merek atau nama, simbol, bentuk, dan kemasan produk dengan ketentuan dari SJPH. Jika sudah sesuai, kita bisa isi indikatornya, bisa kita checklist. Lalu poin ketiga ada daftar bahan. Buktinya adalah dokumennya itu berupa daftar bahan dan sertifikat halal. Untuk verifikasi dan validasinya, kita periksa kesesuaiannya, daftar bahan dengan dokumen dan sertifikat halal yang diinput. Lalu poin nomor 4 ada proses produk halal atau disingkat PPH. Buktinya adalah skema PPH dalam bentuk narasi PPH secara singkat dan jelas. Verifikasi dan validasinya memeriksa kesesuaian skema PPH dengan narasi yang diinput di aplikasi Si Halal. Lalu poin terakhir ada manual SJPH. Buktinya pelaku UMK memiliki manual SJPH. Verifikasi dan validasinya memeriksa manual SJPH sesuai dengan format atau template manual menggunakan template SJPH Self-Declare. Jika sudah sesuai, bisa kita isi indikatornya. Lalu setelah selesai dari persyaratan umum, kita bisa melanjutkan di persyaratan khusus. Untuk persyaratan khusus, kurang lebih ada 18 poin. Kita mulai dari poin pertama, uraian kebijakan halal. Kebijakan halal telah ditetapkan pemilik usaha. Kita bisa isi buktinya, lalu bisa kita isi verifikasi dan validasinya melalui apa. Lalu kita lihat apakah dia lolos persyaratan khusus. Jika iya, kita checklist. Jika tidak usah kita checklist. Poin kedua ada kebijakan halal. Kebijakan halal telah disampaikan ke semua pekerja. Buktinya apa, verifikasi dan validasinya apa, lalu indikatornya lolos atau tidak, iya atau tidaknya. Di poin ketiga ada kebijakan halal. Pemilik usaha atau orang yang bertanggung jawab dalam proses produk halal, bisa disebut juga sebagai penyelia halal, telah ditetapkan oleh pemilik usaha dengan tanggung jawab yang jelas. Ada bukti dan ada verifikasi dan validasinya. Biasanya menggunakan nama dan NIK untuk penyelia halal. Poin keempat ada kebijakan halal. Prosedur tertulis pelaksanaan training telah tersedia.
Di poin kelima, ada kebijakan halal. Training tentang produksi halal telah dilakukan untuk semua pekerja. Lalu di poin keenam, ada bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Telah dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan kriteria bahasa dalam PPH. Poin ketujuh, ada bahan, prosedur tertulis penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi telah tersedia. Di poin selanjutnya, bahan penolong, seperti pencucian, merupakan bahan yang suci. Lalu di poin selanjutnya ada produk, adanya prosedur tertulis yang menjamin nama, bentuk, dan rasa produk telah memenuhi kriteria. Di poin selanjutnya, semua fasilitas produksi telah tercantum dalam permohonan. Fasilitas produksi seperti tempat pencucian, tempat pemasakan, dan lain-lain. Proses produk halal adanya prosedur tertulis yang menjamin semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan, produk antara dan produk akhir bebas dari babi, tidak digunakan untuk menangani daging babi atau produk turunan babi. Lalu ada proses produk halal, adanya prosedur tertulis yang menjamin semua fasilitas bebas kontaminasi najis, dicuci dan dibersihkan sebelum digunakan. Lalu adanya prosedur tertulis pemeriksaan bahan datang dapat menjamin kesesuaian data yang tercantum dalam label atau kemasan dengan label atau kemasan yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan. Nama bahan, nama produsen, negara produsen, dan logo halal jika dipersyaratkan. Lalu adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa PPH hanya menggunakan bahan halal dan dilakukan di fasilitas yang bebas babi dan najis. Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa bahan, produk, antara dan produk akhir tidak terkontaminasi najis selama penyimpanan. Poin selanjutnya, proses produk halal adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa produk yang disertifikasi hanya berasal dari bahan halal. Oh, ini yang tadi. Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria akan dimusnahkan. Yang terakhir, audit internal dan kaji ulang, adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa audit internal dan kaji ulang dilakukan oleh pemilik usaha setidaknya setahun sekali. Lalu di bagian selanjutnya adalah nama-nama bahan, ya di bagian bahan, diisi sesuai dengan data yang ada di lapangan, apakah diragukan atau tidak diragukan, lalu keterangannya apa. Setelah itu ada proses produk halal, persyaratannya proses produk dibuat dengan cara seperti apa, itu yang bisa kita isi dengan diagram alur. Lalu ada kriteria SJPH, pemenuhan kriteria sistem jaminan produk halal yang telah diverifikasi. Lalu di produknya juga ada kriteria nama atau simbol, rasa atau aroma, bentuk, kemasannya, produk yang dikemas ulang atau di-repack, atau diberi label ulang. Ini nanti kita bisa ajukan pertanyaan, lalu jawabannya seperti apa. Kurang lebih untuk simulasi verifikasi dan validasi, hanya sampai di situ. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.